Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumari Setiana Putri dari Prodi Akuntansi. NIM saya 2902150015. Mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SE SH MM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek hukum penggunaan kartu kredit sebagai alat jaminan. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam melunasi hutangnya, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perbankan. Perumusan tersebut lebih luas dibandingkan dengan undang-undang yang lama. Kredit berasal dari kata kredit yang berarti kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya selain diterimanya sesuai dengan tujuan yang disepakati dan mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut sewaktu-waktu tertentu. Maka terbitlah waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut. Pemberian kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, di mana pemegang kartu kredit sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang diinginkan di tempat di mana ada indikasi bahwa tempat tersebut dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan, atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan. Fungsi kartu kredit dapat digunakan seperti uang dan mempunyai keistimewaan yaitu aman, praktis, dan efisien, dan juga seperti cek. Dalam hal ini adalah traveler check. Dalam era globalisasi, aktivitas manusia semakin tinggi dan hal ini diikuti semakin tinggi pula akan kebutuhan manusia. Tidak hanya butuh pangan, sandang, dan papan saja, mereka juga butuh hiburan, rekreasi, dan sebagainya. Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut dengan sendirinya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Konsekuensinya, dalam melakukan aktivitas tersebut, manusia sangat tergantung pada alat pembayaran yang lazimnya disebut dengan uang. Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Ada pula yang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena dalam masyarakat modern dewasa ini, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya. Golongan-golongan dalam masyarakat yang menerima penghasilan, upah, honorarium, sewa, bunga, premi, dividen, dan segala sesuatu dalam bentuk uang sebagai kontra prestasi atas balas jasa. Kemudian masyarakat akan membelanjakan atau kembali menggunakan uang tersebut untuk barang-barang konsumsi, membayar jasa pihak ketiga, ataupun ditabungkan. Dengan adanya penggunaan uang tersebut sebagai peredaran atau sirkulasinya, di mana uang akan beredar terus, berpindah tangan, dan akan mengalami pertambahan sesuai dengan bertambahnya kegiatan ekonomi. Uang masih dibutuhkan keberadaannya dalam masa-masa sekarang ini, akan tetapi di dalam hal-hal tertentu penggunaan uang masih dianggap kurang efisien apabila dalam pemenuhan segala kebutuhan tersebut membawa banyak uang. Hal ini terutama apabila ditinjau dari segi keamanan, karena si membawa uang tersebut merupakan objek beresiko tinggi dari perbuatan orang-orang jahat. Dari kenyataan tersebut, maka timbul suatu gagasan untuk mencari alternatif lain,
yaitu dengan cara alat tukar yang dapat menggantikan uang sebagai alat tukar langsung, tapi cukup praktis, efisien, serta aman. Salah satu pilihan alat tukar pengganti tersebut adalah dengan kredit card, atau yang lazimnya disebut dengan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran sangat diminati oleh masyarakat, baik oleh kalangan pedagang maupun oleh konsumen. Untuk mendapat kartu kredit dari bank di tempat ia menabung dilakukannya dengan adanya suatu perjanjian, maka para pihak saling terkait antara satu sama lainnya, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam pasal 1313 Burgerlich Wetboek atau BW. Selain itu, para pihak juga harus saling mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan baik sesuai dengan yang telah diperjuangkan sebelumnya. Perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut, seperti apa yang dimuat di dalam pasal 1338 ayat 1 Burgerlich Wetboek. Hal ini mengingat bahwa tidak setiap perjanjian yang dibuat selalu dapat dilaksanakan seperti apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Hal ini disebabkan kemungkinannya adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau cedera janji. Oleh karena itu, sebelum membuat perjanjian, maka hendaknya harus mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat sahnya perjanjian. Wanprestasi dalam hal perjanjian kartu kredit sangat dimungkinkan, terutama yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Hal ini dapat dipahami mengingat kartu kredit dalam membuat perjanjian dengan pihak bank tersebut diketahui atau dipantau terus oleh penerbit kartu kredit tentang berapa jumlah yang masih tersisa dalam rekeningnya. Oleh karena itu, dalam hal ini wanprestasi sangat mungkin sehubungan dengan keterbatasan dana pemegang kartu kredit. Namun demikian perlu dipahami di sini bahwa meskipun kartu kredit tidak memberikan kemudahan bagi pemegangnya seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu demikian. Dalam arti bahwa meskipun penggunaannya telah diikat dengan perjanjian, masih dimungkinkan adanya wanprestasi terutama pihak pemegang kartu kredit. Bagaimana penyelesaiannya apabila pemegang kartu kredit melakukan wanprestasi atau tidak melunasi pembayaran? Salah satu akibat hukum dari perjanjian kepemilikan kartu kredit sebagai alat jaminan pembayaran di bank pihak utama adalah timbulnya hak dan kewajiban baik bagi pihak penerbit kartu kredit atau ISO. Dalam hal ini adalah bank yang lain daripada bank pertama tadi, pemegang kartu kredit atau pihak card holder, dan pihak pengusaha yang disebut istilah merchant. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.